Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Bukan dong sawangan jantungku, kemarin kamunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Pagi-pagi udah bentrok lagi dengan acara di musola teman-teman. Jadi saya yang ngalah aja. Jadi ini syutingnya siang ya. Nggak tahu ini tayangnya nanti jam berapa, tapi saya usahakan untuk sesegera mungkin diedit. Kemudian segera saya tayangkan. Sehat berkah melimpah bagi kita semua. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official dalam dan juga luar negeri. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton. Yang sudah sering bolak-balik, selamat datang tentunya. Teman-teman yang sudah subscribe, yang baru atau yang lama, terima kasih banyak ya. Yang belum support Mas Tulus dengan subscribe, ayo yang berkenan mensupport silahkan pencet tombol subscribe, loncengnya, like-nya jangan lupa, dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Jangan skip iklan yang pendek yang panjang boleh. Kalian yang mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video yang bisa kalian manfaatkan buat nyawer Mas Tulus. Matur nuwun, terima kasih yang sudah sawer-sawer, terima kasih juga yang sudah tulis-tulis absen, sudah hadir. Terima kasih banyak ya. Sehat berkah untuk semuanya. Mas Tulus minta maaf kalau komentar kalian tidak bisa Mas Tulus jawab satu-satu, tapi intinya matur nuwun, terima kasih untuk responnya ya. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh, yang punya masalah semoga cepat selesai. Kalian yang sekarang mungkin sedang kurang baik keadaannya secara kerezekian, pekerjaan, asmara, rumah tangga, dan seterusnya, saya doakan semoga segera membaik. Dan yang sekarang sedang punya tanggungan hutang piutang, semoga hutangnya lunas. Amin, amin ya robbal alamin. Matur nuwun, terima kasih. Harus selalu semangat teman-teman ya. Hari ini sesuai dengan judul, saya ingin membahas terkait dengan beberapa posisi angin kencang yang betul-betul terjadi kemarin di tanggal 6 Februari. 5 dan juga 6 Februari itu ada angin kencangnya teman-teman, dan itu betul-betul terjadi. Dan aku masih bertanya-tanya ya, kadang-kadang nih ada teman-teman yang komen tuh kayak yang ngemprus, ngapusi, bujui segala macam gitu ya. Yang nonton tuh sebetulnya apa memang mereka itu nonton tapi tidak melihat kebenarannya, apa mereka itu memang nontonnya cuman setengah-setengah, apa mereka tuh emang nonton cuma buat hujat. Kadang-kadang aku bingung, karena ini benar-benar terbukti teman-teman. Jadi kan kemarin yang pas Mas Tulus syuting itu kan tiba-tiba Trondol mutus. Nih kalau teman-teman yang nonton reguler sampai full pasti paham. Kemarin tiba-tiba dia mutus, aku lagi ngomong atau lagi doa,
tiba-tiba ngomong soal angin kencang tanggal 5 sama 6 gitu ya. Dia ngoceh soal itu. Dan terbukti kemarin tanggal 6. Nah, yang terdampak ini di Bekasi ini teman-teman, ternyata juga yang suka nonton videoku. Aku juga kaget Mas Tulus, kok ternyata yang terdampak itu kami. Saya baru nonton videonya Mas Tulus, tapi tiba-tiba kami terdampak dengan angin kencang dan aku langsung teringat dengan yang disampaikan Trondol. Memang tidak disampaikan secara detail, tapi di video itu beberapa kali aku nyeletuk dan terjadi, aku juga lumayan kaget. Dan yang menginfokan ke aku itu ada beberapa di antara subscriber juga. Nah, subscriber yang ini justru beliau ini yang mengalami dan di Bekasi, dan beberapa kerusakan disebabkan sama angin kencang ini yang terjadi kemarin tanggal 6, dan itu lumayan bikin aku shock sih jujur. Dan ada beberapa fakta yang aku terima bahwa BPBD wilayah daerah istimewa Yogyakarta tuh memperpanjang teman-teman untuk apa ya, tanggap darurat terkait dengan musibah cuaca ekstrem tuh masih diperpanjang lagi. Tadinya cuma sampai tanggal sekian, sekarang diperpanjang sampai Maret gitulah pokoknya intinya. Aku dapat info dari teman-teman juga. Kemudian ada tanggul jebol juga ternyata di wilayah daerah istimewa Yogyakarta yang juga baru aku terima dari teman-teman tadi pagi, dan itu tuh lumayan mengagetkan sebenarnya. Nah, di hari ini di video ini tadi aku siang ini aku habis ngobrol-ngobrol sama Crondol karena kan tadi aku sambil masak, aku nggak syuting, aku korek-korek lah info dari si Crondol. Dan aku juga lumayan kaget sih pas pokoknya ada beberapa share video itu yang ini aku dulu pernah dikatakan menjiplak orang tersebut ya. Video itu baru di-share di Instagram, katanya aku menjiplak, aku melihat apa yang disampaikan orang tersebut. Tapi video orang tersebut itu tayangnya baru beberapa jam yang lalu, dan saya sudah beberapa hari yang lalu. Jadi info atau tujuannya sama sebetulnya, mengingatkan terkait dengan selatan Jawa, tapi dulu saya pernah difitnah sama seseorang, katanya Mas Tulus tuh nonton videonya dia ya, makanya bikin video kok sama terus dan seterusnya. Tapi ini sudah terbukti ya, kalau saya bikin duluan, baru beliau yang membuat seperti itu. Jadi aku tuh sebenarnya nggak pernah mau ikut campur dengan orang yang diberikan wangsit oleh siapa, yaitu jalannya masing-masing caranya. Mungkin kalau saya lewat Rondo, lewat Eyang, lewat Mimpi dan juga Firasa, cuman beliau lewat jalan lain. Cuman jujur demi Allah, demi Rasulullah, saya bukan tipikal orang yang melihat orang kemudian saya kontenkan. Itu buat saya nggak etis, karena terkadang yang saya sampaikan tuh semuanya on the spot ya teman-teman. Jadi saya pengen bahas itu hari ini. Saya tadi banyak ngobrol sama Rondo. Ya, yang di Bekasi semangat ya Mbak E. Aku juga nggak nyangka bahwa jenengan juga terdampak ternyata, dan yang mengabari saya justru orang yang betul-betul terdampak. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa katanya, tetapi ada kerusakan-kerusakan yang dialami oleh masyarakat desa tersebut ya di wilayah Bekasi, dan ini lumayan mengagetkan. Nanti kita akan coba lihat intuisi juga hasil obrolan Mas Tulus dengan si Cerondol. Kira-kira apakah masih ada potensi angin kencang dan seterusnya. Nanti kita akan lihat beberapa pesan atau beberapa hal yang sudah Mas Tulus hitung ke teman-teman semua yang nonton ya. Sekali lagi saya minta maaf kepada teman-teman yang tidak suka dengan konten saya, silahkan di skip, yang suka silahkan ditonton. Apabila tidak suka sekalipun, saya juga nggak pernah kok mau marah dengan yang kalian lakukan atau kalian komentarkan. Cuma setidaknya mbok ya komentarnya yang enak dibaca, intinya gitu aja ya. Kalau ndak suka wis simple, lek jenengan nggak seneng wis batur usah ditonton ngatan mawon. Kula niku mboten pernah maksa jenengan nonton. Dan saya juga di sini bukan berarti tidak suka atau anti kritik, tetapi artinya saya juga menerima kritik, tapi menurut saya lebih enak ketika membaca kritik dengan bahasa yang bisa dibaca, istilahnya gitu. Lebih sopan lah istilahnya, lebih enak dibaca. Seperti itu ya teman-teman, ngapunten nggih. Sehat berkah untuk semuanya. Sebelum kita bahas, teman-teman yang mau ikut syukuran untuk dirinya sendiri, untuk ngomong-ngomong dan seterusnya, saya sudah beranikan diri upload postingan terkait dengan ngomong-ngomong akbar. Silahkan teman-teman cek di postingan, atau biasanya Mas Tulus sematkan di kolom komentar paling atas ya. Nanti teman-teman yang mau ikut ngomong-ngomong di situ, kalau sudah mau ngomong nih, sarannya begini, kirim dananya berapa seikhlasnya, jadi nggak ada minimal maksimal, terserah teman-teman. Kemudian kirimkan nama sama nama ayah kandungnya. Ketika misalnya saya mau ngomong-ngomong tapi buat tubuh saya sendiri, berarti namanya jenengan lengkap dengan nama bin atau bintinya ya.
Kalau misalnya nama anak bajang saya, tapi belum ketemu atau saya belum tahu anaknya laki-laki atau perempuan, jenengan bisa DM ke saya dulu, sebutkan nama lengkap, tanggal lahir, sama bapak kandungnya jenengan ya. Tapi kalau sudah misalnya saya sudah punya bajang, sudah pernah curhat sama Mas Tulus, sudah saya kasih nama bapaknya ini, ya langsung misalnya aku sudah transfer, maaf, amitnya misalnya 50.000 misalnya. Mas Tulus saya sudah transfer ya, saya niatkan hajatnya buat ini, among-amongnya sebutkan nama sama sama nama bapak kandungnya ya. Seperti itu nggih, nanti Mas Tulus data, jadi ketika diijab kabul itu semuanya sah sesuai dengan niat dan juga hajatnya. Allah Maha tahu memang ketika jenengan nggak menyebutkan pun Allah Maha tahu. Tetapi sekali lagi kalau lebih lebih gitu tuh lebih afdol kan loh ya. Jenengan kirim nama, alamatnya, bukti transfernya, Mas aku sudah transfer segini. Terus ini nama yang mau diomong-omongin bapaknya ini. Cuman harus jelas, ngapunten sekali lagi. Supaya Mas Tulus lebih enak. Karena rekening donasi Mas Tulus buka di Permata ya. Kalau bingung silakan cek postingan atau di kolom komentar paling atas. Oke, matur nuwun. Nah, teman-teman nanti kita akan intip-intip rekening donasi kita di tanggal 10. Masih ada waktu panjang banget. Kita masih harus siap-siap untuk berdoa terus, minta sama Allah terus. Semoga rekening donasi nasi box kita juga Allah ijabah cukup. Nasi box kita berjalan dengan baik. Masih Allah kirimkan orang-orang baik untuk membantu nasi box kita di bulan Februari 2025. Katakan amin. Amin ya Allah. Yang mengaminkan 40 orang, insya Allah Allah akan segera kabul ya. Insya Allah Allah akan mudahkan. Amin. Yang membantu sedekah nasi box, caranya cek kolom deskripsi, rekeningnya BRI atas nama Tulus Rianto. Transfernya minimal Rp12.000, maksimal terserah teman-teman. Mau di atas 12.000, mau sejuta, 2 juta, yus monggo. Tapi minimalnya 12.000. Seperti itu nggih. Terima kasih matur nuwun, hajatnya apa, tujuannya apa. Semoga Allah juga sampaikan sesuai dengan niat yang dihajatkan. Amin. Misale teman-teman kan saya sudah sering ngasih buat nasi box, tapi saya niatnya buat among-among anak saya, boleh monggo kerso. Itu juga tidak masalah ya. Tetapi kita harus bedakan. Kenapa Mas Tulus bedakan? Supaya lebih mudah nanti menyampaikannya atau memisahkan uangnya. Permata buat among-among, BRI buat sedekah nasi box reguler kita. Seperti itu nggih. Matur sembah nuwun, Gusti Allah berkahi sedekahnya jenengan, keluarga, umur, usaha, segala sesuatunya Allah jadikan berkah. Amin. Semoga Allah tukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah sedekahnya. Amin. Allah tukar dengan kesehatan, Allah tukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Teh doakan jenengan yang sedekah ke Mas Teh. Amin. Semoga teman-teman segera dikabul hajat baiknya, dan semoga juga sedekahnya jenengan jadi media tolak bala bagi jenengan dan keluarga. Amin 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 ya rabbal alamin. Sik guys, kita ono paket meneh aku kijen. Oke guys, ternyata bukan paket tapi suara di sebelah ya. Seperti biasa memang ada reguler kegiatan antara Kamis sama Jumat biasanya. Sebelah itu ada yasinan mingguan gitu yang memang digelar setiap Jumat atau Kamis biasanya. Dan ini kebetulan digelar hari ini. Jadi alhamdulillah aku aku berpikir kok tukang paket tapi diem, terus sudah ngomong, ternyata oh ya baru sadar kalau oh ya sebelah berarti ada acara, ada pengajian seperti itu. Tapi nggak pakai speaker sih biasanya, jadi nggak terlalu bisa masuk ke sini audionya, nggak apa-apa ya, ngapunten ya teman-teman. By the way teman-teman yang mau pesan minyak bidara silahkan DM ke WhatsApp di 0857, sebutkan nama alamat lengkapnya, kemudian kode pos, nomor HP yang bisa dihubungi ya. Langsung ke situ. Bingung manfaat fungsinya apa, silahkan tonton video packingnya dulu, cari di pencarian packing minyak bidara Big Tulus, PACKING, packing minyak bidara Big Tulus gitu ya. Nanti di Mas Tulus di situ ada videonya Mas Tulus jelaskan juga cara pakai, fungsi, kemudian harganya, cara pesannya juga ya. Seperti itu matur sembah nuwun yang sudah pesan, semoga manfaat jadi obat nggih. Amin amin ya rabbal alamin. Disclaimer, video ini akan saya jadikan sebagai tolak ukur cara saya menghitung untuk potensi angin-angin kencang ke depan atau berikutnya. Plus saya juga akan tambahkan info dari hasil obrolan saya dengan Trondol. Nah, sebenarnya ada 2 poin yang sudah saya bahas untuk hari ini dengan Trondol, dengan Eyang. Seperti biasa, kalau Jumat kan memang ada kelas khusus yang dibuat sama Eyang, sama Trondol, sama Abdul, sama Mas Teo juga untuk anak-anak bajang ini. Memang ada kelas khusus yang kami ajarkan untuk
apa kalau kita tuh kayak table manner gitu loh, kayak secara kita ajari adab lah bagi mereka. Jadi memang hari Jumat memang itu pendidikannya, itu ajaran yang diajarkannya sehingga apa ya, kebetulan banget pagi kita sudah ngumpul, sudah bisa bareng. Kebetulan banget juga di masjid sedang ada kegiatan sehingga aku nggak syuting dulu. Jadi malah banyak waktu. Ada dua hal sebetulnya soal angin kencang, soal hawa panas yang sedang aku rasakan. Aku nggak tahu teman-teman di luar sana ada yang merasakan juga atau tidak. Kalau ada tulis di kolom komentar. Nanti gini aja, setuju Mas Tulus bahas hawa panas. Nanti kalau jenengan pada setuju, Mas Tulus buatkan video di video berikutnya supaya lebih mudah dipecahnya ya. Seperti itu. Dan disclaimer sekali lagi, saya tidak ngemprus, saya tidak bohong, saya menyampaikan sesuai dengan hitungan saya. Apabila benar, apabila salah, semua itu hak Allah. Saya tidak pernah mengatakan saya itu peramal, saya itu bisa melihat masa depan. Saya tidak pernah mengatakan itu sama sekali. Dan saya selalu bilang, jangan percaya dengan yang saya sampaikan. Ini hanya hitungan-hitungan kosong. Ini hanya, ya anggaplah konten-konten hiburan. Jadi teman-teman tidak perlu tidak perlu serius. Wes toh, sing paling gampang ini daripada jenengan nglarani atine wong, dadi dosane jenengan yang akhirat ngata-ngatain aku, ya mungkin bagi jenengan puas dengan nggak suka dengan konten orang saya kata-katain. Cuma kan Allah akan hitung itu sebagai dosa. Karena jenengan sudah menghina makhluk Allah. Itu nggak ada ijab kabulnya, dosanya jenengan gowo sampai akhirat. Apa alangkah baiknya ketika kita melihat orang mau bodinya kayak apa, kayak mau bentuknya kayak apa, mau suka nggak suka, kalau bisa jangan menghina ciptaan Allah. Karena aku kaget ketika baca komentar, dia menghina Mas Tulus, sama aja dia menghina sang pencipta. Aku pikir-pikir lagi, oh iya nyambung ya, bener juga omongannya wong kuwi. Setidaknya saya mengampuni, saya memaafkan siapapun yang ngata-ngatain saya. Tapi sekali lagi, alangkah lebih baiknya ketika kita jadi sama manusia mendoakan yang atau mengatakan sesuatu yang baik lah. Mau apapun itu, mau dia pincang, mau cacat, mau apapun lah itu yang tidak kita sukai sekalipun, alangkah baiknya ketika kita tidak mengucapkan sesuatu yang menyakiti siapapun makhluk Allah itu, ya. Seperti itu. Nah, di sini saya mendapatkan beberapa info yang terjadi. Ternyata 5 dan juga 6 itu banyak sekali potensi angin yang terjadi atau musibah angin yang sudah terjadi. Salah satunya di Bekasi yang terjadi kemarin tanggal 6 itu malah lebih mengejutkan lagi bagi aku karena terjadinya setelah Cerondol menyampaikan gitu loh. Jadi itu agak mengagetkan sih karena lumayan apa ya, lumayan mengejutkan. Yang hubungin aku juga orang langsung yang mengalami itu. Jadi aku langsung cari tahu. Jadi gini teman-teman, aku tuh kalau dapat info, makanya aku sering bilang kalau ada link beritanya ya. Jadi Mas Tulus tuh harus ngecek dulu, cross check dulu apakah benar di Bekasi ada angin kencang gini-gini, apakah di Lampung benar ada angin. Itu semua saya cek. Jadi kalau memang enggak ya enggak. Dan beliau ini orang yang terdampak langsung. Jadi aku pastikan bahwa kejadian angin kencang di Bekasi kemarin itu betul-betul terjadi. Dan alhamdulillah tidak menelan korban jiwa. Nah, di video ini saya akan mengukur dari dua angka dari tanggal 5 dan juga 6 untuk potensi angin kencang berikutnya plus menyampaikan apa yang disampaikan Cerondol. Itu. Nah, ini mulai meneh aku. Anu apa? Sing mbok omongin kemana, Dok? Oh, cangkemnya mesti elek. Ya kan golek urang ning kali urang. Ngomongnya kali urang wae Cerondol dino iki aku mbuh ngopo arep enek apa ora arti aku. Ning kali urang kan ono kopi klothok, ya banyak restoran. Mungkin dia pengen makan kali ya. Prasangkanya yang baik semoga Allah jadikan baik. Amin amin. Wih, kadang kesedak nih lho. Momo ya ora apa-apa aku. Dari pagi juga nggak batuk nggak apa. Nek ngene iki mbok kandhakne ngapus iki piye, guys? Nek kesengak apa? Pernah ngerasain sengak gara-gara masak banyak garam, banyak cabe. Kita kan nggak bisa bohong, air mata kita juga beneran keluar kan. Jadi oke, sampai mana tadi? Oke. Aduh, ini kepanjangan, takutnya pada nggak seneng nanti malah dihujat lagi aku. 5 dan juga 6, kita melihat potensi dari kejadian yang terjadi di 5 dan juga 6 Februari. Betul-betul ada angin kencang. Dan kalau dibaca melalui 5 dan juga 6, potensinya masih sangat-sangat ada. Potensinya masih sangat ada untuk angin kencang. Jadi aku masih peringatkan beberapa wilayah. 5 dan 6 itu sesuatu yang berkelanjutan, sesuatu yang continue.
Berarti secara garis besar kita bisa gambarkan sebuah benda yang artinya sedang berjalan atau sedang menuju sesuatu. Berarti masih ada kemungkinan mungkin masih di wilayah Jabodetabek, mungkin di Jawa, mungkin di Sumatera. Jadi masih ada arah perjalanan yang sedang mereka lakukan atau angin ini sedang lakukan. Nanti saya sampaikan apa yang dimaksud Cerondol dengan berjalan. Saya hampir sejalan dengan yang disampaikan Cerondol karena dia juga memberikan clue bahwa angin ini akan berjalan sebetulnya menuju ke wetan. Itu clue yang disampaikan Cerondol. Nanti kita jabarkan lebih detail ya. Kita baca melalui angka dulu. Potensi 5 dan juga 6 ketika ini terjadi angin kencang, sebetulnya secara garis besar 5 dan juga 6 besar banget itu tidak. Tetapi 5 dan juga 6 terbukti kencang di angka 5. Sehingga 6 ada, sudah kencang, tapi tidak sekencang yang terjadi di tanggal 5 dari beberapa berita yang saya cari tahu. Sehingga kalau dikatakan dia berjalan kemudian akan semakin besar atau semakin full powernya, menurut aku tidak. Amin. Jadi ini akan dikategorikan melemah, dikategorikan dia akan mengecil juga, tidak terlalu signifikan secara garis besar. Jadi lambat laun anginnya akan pelan, akan meredup, tetapi jangkanya panjang. Nah ini jeleknya. Jadi dengan kekuatan yang sama dia akan lumayan panjang jaraknya. Kalau dibaca melalui angka, sekali lagi Mas Tulus itu kadarnya membaca angka. Jadi Mas Tulus bisa salah ya. 5 dan juga 6. Jangkanya itu pendek, tetapi karena ada perpecahan di sini yang dimana 5 kecil, 6 gede, itu bahaya akan membesar, tapi karena 5-nya gede, 6-nya kecil, ini stay dengan kondisi yang sama, mungkin akan sedikit panjang, tetapi lambat laun akan mengecil. Itu yang dibaca melalui angka 5 dan juga 6. Sehingga ya amin, kalau misalnya terjadi seperti itu, berarti masih ada potensi dengan kejadian-kejadian yang sama, dengan jarak yang lumayan panjang, tetapi setelah itu dia akan lemah, setelah itu dia akan mengecil, setelah itu dia akan lambat, setelah itu dia akan melandai. Amin, berarti ya kategorinya masih ada sebahaya yang tanggal 5 dan juga 6 kemarin. Tetapi untuk kedepannya masih ada kadar yang cukup panjang jaraknya, tapi lama-lama dia akan melemah. Amin. Semoga tidak menjadi sebuah musibah yang dengan skala besar. Kemudian 5 dan juga 6, ini dua-duanya adalah angka yang sangat bisa ketika difaktori oleh adanya campur tangan energi tertentu. Artinya ketika momen ini atau hal ini dimanfaatkan oleh makhluk-makhluk dalam tanda kutip yang mencari tumbal atau mencari sesuatu atau mencari kawan atau mencari sesuatu yang bisa artinya dikategorikan diranggeh atau menunggangi kemudian meranggeh sesuatu, sangat-sangat mungkin, sehingga perlu diwaspadai ketika mereka melihat sebuah potensi. Sudah pasti dipengaruhi oleh siklus cuaca ekstrim. Ada siklus-siklus yang kemarin tuh, apa El Nino atau apa itu ya, bisa jadi juga dipengaruhi karena itu. Tetapi ketika dimanfaatkan oleh bangsa jin kemudian untuk mencari tumbal atau mencari korban, ini juga sangat-sangat signifikan, sangat mungkin kalau dibaca melalui angka 5 dan juga 6. Sehingga ketika ke depan ada sesuatu yang terjadi, ini mohon maaf, 5 dan juga 6 mungkin tidak ada korban jiwa. Tetapi yang berikutnya ada kemungkinan ketika ada korban jiwa. Ini bahayanya. Meskipun lambat nanti akan melandai, lambat laun akan melandai, akan pelan, powernya akan turun, kekuatannya tidak akan semakin nanjak atau semakin tinggi. Tetapi dari siklus yang saya baca melalui angka, ini dengan kekuatan yang sama tetapi simbol tumbalnya atau simbol korbannya ini bisa ada. Kenapa ada? Karena tadi yang saya sebutkan ada simbol angka di antara tanggal 6 khususnya saya membaca ketika ada tunggangan, ada yang dimanfaatkan oleh bangsa jin menunggangi musibah-musibah seperti ini juga sangat-sangat mungkin sekali. Sehingga ketika memang mungkin juga anginnya nggak kencang, tapi jadi jalaran, jadi penyebab orang itu meninggal. Artinya ini juga bisa jadi dimanfaatkan oleh bangsa jin juga untuk mencari tumbal ya. Sekali lagi ini bukan faktor utama, tapi faktor pendorong. Mereka menunggangi. Jadi saya nggak bilang anginnya disebabkan sama jin, salah. Kadang-kadang teman-teman kita nggak no pinter nih ya.
rodok kepinteran ya. Kadang-kadang ada yang kepinter juga. Jadi kadang-kadang bahasa yang tak sampaikan ke jenengan itu terkesan jenengan plesetkan kemudian dijadikan media untuk menyalahkan atau nyerang Mas Tulus. Itu selalu jenengan manfaatkan bagi orang-orang yang tidak suka. Sehingga mohon digarisbawahi apa yang Mas Tulus sampaikan. Ditunggangi, bukan disebabkan. Campur tangan bukan berarti disebabkan atau disebabkan oleh makhluk yang itu gitu misalnya. Jadi ini tolong dijelaskan apa ya, distabilu lah bila perlu ben jenengan paham ya. Oke, seperti itu dari bacaan angkanya. Dan ketika ini terjadi di perkampungan dengan apa ya? Artinya dengan banyak pemukiman, ini jumlah atau bentuk rumah yang terbaca melalui angka ini lumayan banyak. Jadi sangat besar kemungkinan ketika angin-angin ini terjadi di perkampungan masyarakat atau di perkampungan yang dalam tanda kutip banyak manusianya. Aku sih berharap ya angin kencangnya itu terjadinya di hutan aja atau di tempat apa istilahnya kalau bahasa kita tuh bulaan, nengalas lah istilahnya, jangan sampai ada orang atau terjadi di tempat-tempat yang memang tidak ada manusianya lah, artinya seperti itu. Tapi justru di sini tempat apa ya, simbol 5 sama 6 ini kayak ada simbol rumah-rumah yang lumayan padat, nauzubillah. Berarti adalah sangat mungkin ketika angin kencang ini terjadi di posisi atau di lokasi rumah yang lumayan padat atau lumayan banyak. Jadi bisa jadi ini terjadi di kota besar, kemungkinan bisa terjadi di perkampungan yang padat penduduk, dan yang pasti adalah banyak-banyak rumah dan juga banyak orang yang tinggal di situ. Itu sangat potensial terjadi kalau dibaca melalui angka. Lalu apa yang disampaikan Crondol terkait dengan angin kencang yang sudah dia sampaikan di antara 5 dan juga 6. Berjalan ke arah wetan, berjalan menuju ke Jawa Timur sampai timur Indonesia kono. Jadi ada arah-arah yang mengarah ke situ, mengarah ke perjalanan gitu loh Rek. Jadi kayak dari Lampung, Sumatera, terus nyebrang ning Banten gitu, terus mulai Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan seterusnya. Kalau yang disampaikan Crondol ini akan berjalan dan agak dalam tanda kutip, mohon maaf, ini yang disampaikan Crondol ya, nggak perlu jenengan percaya. Nanti dia akan lumayan berhenti cukup lama tetapi di Jawa Timur. Dia menyampaikannya seperti itu. Nenggonku, panggonane Crondol itu di Jawa Timur teman-teman. Crondol itu, saya mengenal Crondol pertama kali saya lihat beliau itu di apa ini? Di Jawa Timur. Jadi kemungkinan angin ini akan berjalan ke Jawa Timur. Itu yang disampaikan Crondol. Sekali lagi yang disampaikan Crondol. Angin akan berjalan ke Jawa Timur. Dari Jabodetabek akan berjalan ke Jawa Timur. Jadi masih harus hati-hati. Dan di Jawa Timur ini angin akan sedikit stay lebih lama daripada titik-titik sebelumnya. Ngerti maksudnya Mas Tulus ya? Jadi kayak misalnya di Jabodetabek mungkin ada beberapa seminggu misalnya. Terus di Jawa Timur, di Jawa Barat mungkin seminggu, Jawa Tengah seminggu misalnya, di Jawa Timur bisa 2 minggu. Jadi nanti akan lebih lama sedikit di Jawa Timur sebelum dia bergeser ke lokasi berikutnya. Dan angin ini masih terus berjalan. Dan kekuatannya, kalau yang disampaikan Crondol juga sama kebetulan dengan tadi ketika saya membaca angka, bahwa yo suwi-suwi lenyap, le. Suwi-suwi apa sih bahasamu? Mospro. Mospro itu nggak ada gunanya, tapi ya beda. Maksudnya, Mospro dengan yang apa melemah kemudian menghilang itu kan beda ya. Kalau kita kan artinya ketika melihat sesuatu tiba-tiba menghilang pelan-pelan lenyap itu mungkin dikatakan lenyap. Tapi kalau Crondol tadi bilangnya nanti lama-lama akan muspro. Muspro itu kalau saya artikan juga ya tadi hampir sama lah. Dengan melemah lama-lama akan hilang. Jadi kekuatannya sebetulnya juga dominan akan mengecil sebenarnya, tidak akan terlalu kencang lagi, tetapi dia memberikan clue lagi yang agak kurang enak bahwa ini akan bersatu dengan angin-angin yang datangnya dari laut gitu loh. Dan di laut secara kemungkinan masih cukup panjang untuk durasinya. Seperti yang sudah saya baca sebelumnya, Crondol juga menyampaikan ini. Jadi nanti ini akan melemah di darat tapi akan lumayan bergabung. Jadi gini teman-teman, di lautnya ada angin kencang. Simpelnya ya, gambaran yang disampaikan dia itu. Di darat ada angin kencang. Nah di daratnya lagi jalan ke laut nih. Seret, jebret, jadi satu. Walaupun dia hanya setengah power. Kalau sudah jadi satu berarti jadi 1
satu power, nyambung ya. Tak gawe sesimpel kuwi wae. Jadi seperti itu. Jadi ketika di darat sudah mulai makin melemah, tadi disebutkan cerondol akan muspro segala macam, akan mengecil, akan habis, kemudian akan menghilang. Tetapi ketika di laut berarti masih ada potensi. Itu yang saya sampaikan. Kemudian, gue mau apa ngomong-ngomong? Kadang bahasanya dia itu agak kurang enak ketika didengar ya. Jadi angin itu lagi nyari lawuh, Rek. Ngerti maksudnya lawuh? Lawuh itu kalau bahasa Indonesia nih, nek saya tidak salah ya, lawuh itu lauk. Lauk bagi kita. Jadi kayak kita misalnya mau makan nasi, mau lauknya apa? Misalnya lawuh apa? Lawuh apa seng terong, kalau lalap endok, apa ikan asin, apa tempe goreng, apa ayam goreng misalnya. Jadi kalau yang disampaikan Cerondol, sayangnya untuk kedepannya ini masih banyak ada kemungkinan ketika tadi seperti yang sudah saya sampaikan betul, dia menyampaikan anginnya akan nyari lawuh atau bisa jadi ditanda kutipkan mencari tumbal atau akan banyak korbannya atau akan menanjak korbannya. Itu yang disampaikan Cerondol. Ya, hanya sebuah clue yang disampaikan yang Lukito tadi menambahkan beliau ketika sedang angin kencang urip nobor, hidupinlah api, kemudian apa jenenge? Soko guru, rumah Soko guru itu apa ya? Maksudnya rumah yang punya Soko guru, tiang utama di rumah kita tuh digedok ping telu atau digebuk ping telu, entah pakai kayu, pakai sapu, pakai sotil, pakai apa yang kita pegang atau tangan kita aja bok 3 kali saja gitu. Kemudian doa sama Allah, hidupkan api, kemudian pukul tiang kayu rumah kita. Kadang-kadang kalau yang sudah perumahan mungkin nggak nemu kayu, mungkin dindingnya aja boleh ya. Dibok ping telu, kemudian dongo jaluk keselamatan karo Gusti Allah. Jadi itu apinya hanya simbol sebagai dihidupkan, mukul tiang awal tadi, tiang apa? Soko guru ki lek bahasaku ya iku tiang utama rumah dipukul selama 3 kali, sebanyak 3 kali, sorry bukan selama, kemudian berdoa minta perlindungan sama Allah, dijauhkan dari bala, seperti itu. Hal terakhir juga yang yang disampaikan Cerondol adalah ini masih akan jadi potensi angin kencang di laut ya teman-teman. Jadi aku juga memberikan clue untuk hati-hati bagi teman-teman yang masih liburan ke pantai, mau jalan ke pantai. Aku nggak ngelarang, tapi tetap waspada juga. Kemudian para pelaut kita juga mungkin, ya aku yakin kalian lebih paham lah soal cuaca laut karena Mas Tulus juga nggak paham juga. Tapi artinya mudah-mudahan jadi bahan pembelajaran juga buat kita untuk lebih hati-hati. Karena tadi yang disampaikan Cerondol, anginnya lagi bisa nyari lawuh atau nyari lauk istilahnya. Berarti mereka mungkin maksudnya adalah seperti yang saya hitung di awal, ditunggangi oleh bangsa jin, kemudian mereka bisa mencari tumbal. Nah, tumbal tadi dalam tanda kutip lawuh yang dimaksudkan Cerondol. Seperti itu, nggih. Semoga manfaat yang saya sampaikan selaman sulumun selamat, mugi-mugi kita semua dijauhkan dari bala apapun, mau angin kencang, musibah apapun, semoga kita dijauhkan dari itu. Amin. Dan semoga manfaat yang saya sampaikan. Suka ditonton, tidak suka silakan di-skip. Mudah-mudahan ada yang kalian bisa ambil dari konten video yang saya buat. Amin. Terima kasih banyak. Jangan lupa jadi manfaat untuk orang-orang sekitar kita. Jangan lupa juga terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa. Semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Teman-teman yang sekarang mungkin sedang seret rezekinya semoga lancar lagi. Yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah, kerjaannya awet. Amin. Yang sedang ingin punya momongan, ingin dekat dengan jodohnya, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen duwe kendaraan, amin ya Allah. Semoga hajat kita segera Allah kabul, amin. Teman-teman yang sekarang sedang jual aset, rumah, mobil, dan seterusnya apapun asetnya, semoga segera Allah kabul, segera bisa dimanfaatkan hasilnya, amin. Semoga Allah pilih saya dan juga teman-teman yang nonton video ini termasuk orang-orang yang beruntung, yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala, dan juga musibah. Dan yang sedang merintis usaha, saya doakan usahanya lancar, yang dagang laris manis. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Matur nuwun, terima kasih. Mulai ngaji apa jenenge ngobrol-ngobrol sih. Terima kasih guys semuanya. Sehat berkah untuk kita semua. Mas terus pamit dulu. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.
Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.